Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih semangat belajarnya. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masih di operator. Kalau kemarin kalian sudah menyelesaikan praktikum operator aritmatika dan relasi, ini adalah materi operator yang terakhir, yaitu operator logika. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Kita langsung saja ke modul praktikum dari operator logika ini. Berikut modul praktikum untuk materi operator logika. Kita masih pada kompetensi dasar di 3.5 menerapkan operasi aritmatika dan logika, dan di keterampilannya 4.5 membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang macam-macam operator logika dan tabel kebenaran operator logika. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang operator logika dan tabel kebenaran operator logika. Seharusnya kalian masih ingat. Kalau misalnya lupa, silakan dibuka lagi video saya yang tentang materi operator. Tujuan dari praktikum kita hari ini adalah kalian mampu memahami operator logika dan memahami tabel kebenaran dari operator logika. Yang terakhir adalah membuat program menggunakan operator logika menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita langsung saja. Di sini ada materinya sedikit tentang operator logika. Saya ulangi. Pengertian dari operator logika sendiri adalah operator yang digunakan untuk menghubungkan dua buah operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Hasil dari operator logika ini nanti menghasilkan true atau false. True biasanya dinyatakan dengan angka 1, false dinyatakan dengan angka 0. Terdapat 3 operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Saya harap kalian masih ingat tentang AND, OR, dan NOT ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kita lihat di tabel kebenaran. Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan, jika operator AND itu operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi dan akan dianggap benar jika semua ekspresinya bernilai benar. Jadi sekali lagi, operator AND itu akan bernilai benar jika semua ekspresinya bernilai benar. Jika ada salah satu saja yang salah, maka dia hasilnya akan salah atau false atau 0. Ini contoh kasus untuk operator AND 3 ekspresi. Di sini saya punya 3 ekspresi. Ekspresi 1, 2, dan 3. Misalnya di sini ekspresi 1, 4 lebih kecil dari 10. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, ekspresi kedua, 7 sama dengan 6. Ini berarti kan salah ya, atau false. Kemudian ekspresi yang ketiga, misalnya di sini ada 9 lebih besar sama dengan 4. Ini hasilnya adalah true atau benar. Jadi kalau digabungkan, tadi ini benar, yang kedua salah, yang ketiga benar, maka hasil akhirnya adalah salah. Karena seperti pengertian dari operator AND tadi, kalau salah satu saja ada yang salah, maka hasilnya akan salah. Ini ya, dari ekspresi tersebut di atas ada 2 nilai yang benar, 1 yang salah, maka akan menghasilkan hasil yang salah. Kalau operator logika itu kebalikan dari operator logika OR, maksud saya itu kebalikan dari operator logika AND.
Kalau and itu benar jika semua benar. Kalau or, dia akan bernilai benar jika semua benar atau salah satu saja yang bernilai benar. Kita contohnya ini tabel kebenaran untuk or. Jadi kalau semua benar atau salah satu saja yang benar, maka hasilnya akan true atau benar. Nah, operator or itu akan bernilai salah jika semua ekspresinya salah. Jadi diingat-ingat, kalau or benar semua berarti benar, salah satu saja yang benar maka benar, tapi kalau semua ekspresinya salah maka hasil akhirnya adalah salah. Berikut contoh menggunakan 3 ekspresi. Nah, ekspresi 1 tadi, 4 lebih kecil dari 10 benar, 7 sama dengan 6 salah, 9 lebih besar sama dengan 4 benar. Berarti kan benar, salah, benar. Kalau kita menggunakan operator or, benar atau salah atau benar, hasilnya adalah benar. Karena ada yang bernilai benar. Or itu salah kalau semua ekspresinya salah. Lanjut ke operator logika not. Kalau not ini kebalikannya. Ya, jadi kalau misalnya saya ekspresi di sini punya ekspresi 4 lebih kecil dari 10, itu kan benar. Tapi kalau kita gunakan operator not, maka hasilnya salah. Kita masuk ke latihan. Untuk latihan 1 di sini tentang operator and. Seperti biasa untuk latihan silakan kalian tulis saja kode yang sudah saya berikan. Kalian tinggal mengikuti saja, tulis apa adanya, kemudian kalian run, kalian compile, kemudian kalian pahami maksud dari kode ini. Silakan diamati. Di sini saya ada 7 variabel. Ada variabel A, B, C, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, dan hasil akhir. Variabel A digunakan untuk menyimpan nilai A, variabel B digunakan untuk menyimpan nilai B, dan variabel C digunakan untuk menyimpan nilai C. Di sini ada 3 ekspresi. Ekspresi 1, A ditambah 4 kurang dari 10. Kemudian ekspresi 2, B lebih besar dari A ditambah 5. Ekspresi 3, C min 3 lebih besar sama dengan 4. Jadi nanti nilai A, B, dan C itu silakan kalian masukkan, terserah nilainya apa. Nah, nanti dari sini ada hasil akhirnya. Di sini hasil akhir itu semua ekspresi diberikan operator dan. Ekspresi 1 dan ekspresi 2 dan ekspresi 3. Nanti hasil akhirnya apa? Untuk di C out-nya nanti akan di ekspresinya satu-satu dulu. Ekspresi 1 nilainya hasilnya true atau false, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian yang di baris 28 ini adalah hasil akhir yang ketiganya tadi diberikan operator dan. Saya langsung berikan contoh outputnya. Jadi ini tadi ya, kalau kita compile and run, hasilnya seperti ini. Masukkan nilai A, misalnya nilai A nya saya 6. Masukkan nilai B, saya 9, enter. Masukkan nilai C, saya misalnya 3. Kemudian di enter. Nah, di sini kalian bisa lihat, berarti hasil dari ekspresi 6 ditambah 4 kurang dari 10 adalah 0. 0 ini berarti salah. Hasil ekspresi 2, 9 lebih, karena tadi B nya 9 ya, 9 lebih besar dari 6 ditambah 5, itu kan berarti salah. Masa 9 lebih besar dari 11, kan salah. Ekspresi 3, 3 dikurangi 3 lebih besar sama dengan 4, berarti salah. 0 lebih besar sama dengan 4, itu kan salah. Jadi hasil akhir dari ekspresi 1, 2, dan 3 adalah salah. Karena salah dan salah dan salah, hasilnya pasti salah. Jadi untuk nilai A, B, dan C ini terserah kalian. Silakan kalian masukkan angka berapapun.
Itu untuk yang latihan 1. Untuk latihan 2, ini tentang operator OR. Jadi sama seperti latihan 1. Kalau latihan 1 menggunakan operator AND, kalau latihan 2 menggunakan operator OR. Jadi untuk programnya pun sama, bedanya hanya di sini. Di hasil akhir itu menggunakan operator OR. Nanti hasil akhirnya pasti berbeda. Saya contohkan lagi untuk OR. Coba saya compile and run untuk yang OR. Jadi saya masukkan nilai A misalnya 3, enter, nilai B 8, saya enter, nilai C 2, saya enter. Nah, untuk OR di sini ekspresi 1, apakah 7 lebih kecil dari 10? Benar. 1 itu kan benar. Kemudian ekspresi 2, apakah 8 lebih besar dari 8? Salah. Ekspresi 3, apakah minus 1 lebih besar sama dengan 4? Salah. Untuk hasil akhirnya berarti benar atau salah, hasilnya adalah benar. Karena untuk operator OR salah satu saja ada yang benar, maka hasil akhirnya adalah benar. Itu untuk latihan yang kedua. Untuk latihan 3, ini operator yang terakhir yaitu NOT. Ini kode programnya. Kalau untuk NOT, jadi di sini kita hanya satu ekspresi saja. Hanya ada nilai A. Jadi nanti di sini ekspresinya A ditambah 5 lebih kecil dari 15. Nah, ini nanti hasilnya benar atau salah. Nah, di sini ada satu variabel lagi, hasil NOT. Jadi hasil sebenarnya dinotkan, nanti jadinya hasil NOT. Kita lihat di dev C++-nya. Ini saya compile and run. Saya masukkan nilai A 6. Saya enter. Nah, nilai A 6. Hasil sebenarnya 6 ditambah 5 lebih kecil dari 15. Apakah 11 lebih kecil dari 15? Benar, hasilnya 1. Nah, hasil sebenarnya ini 1 ini diberikan operator NOT. Hasilnya adalah 0. Itu untuk operator NOT. Jadi operator NOT itu hanya sebaliknya saja. Kalau dia nilainya benar, ketika dinotkan jadi salah. Kalau hasilnya salah, ketika diberi operator NOT jadi benar. Untuk yang terakhir, tugas. Seperti biasa, kalau latihan kalian hanya mengikuti kode yang sudah saya berikan. Silakan diketik, kalian pahami, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Untuk tugas ini kalian sendiri yang membuat kodenya, tapi saya berikan contoh dari outputnya. Soalnya, buatlah program untuk menyelesaikan operasi berikut. Ekspresi 1 adalah A ditambah 2 lebih besar dari 4. Ekspresi 2, B ditambah C lebih besar sama dengan 6. Ekspresi 3, C min 5 sama dengan B ditambah 1. Silakan kalian buat hasil akhirnya ekspresi 1 dan ekspresi 2 atau ekspresi 3. Kemudian kalian bikin juga untuk hasil NOT-nya. Hasil NOT ini adalah hasil dari hasil akhir diberikan operator NOT. Jadi kalau hasil akhirnya nanti 1, maka hasil NOT-nya harus 0. Kalau hasil akhirnya 0, maka hasil NOT-nya harus 1. Kita lihat di dev C++-nya. Ini contoh dari hasil tugas. Saya masukkan nilai A 6. Saya masukkan nilai B 2. Saya masukkan nilai C 7 misalnya. Kalian silakan ikuti soalnya. Jadi ekspresinya sesuaikan dengan soalnya. Di sini ekspresi 1, 6 ditambah 2 8. Apakah 8 lebih besar dari 4? Benar. Ekspresi 2, 2 tambah 7 9. Apakah 9 lebih besar sama dengan 6? Benar. Ekspresi 3, 7 dikurangi 5, 2. Apakah 2 sama dengan 2 ditambah 1, 3? Apakah 2 sama dengan 3? Salah. Maka hasil akhirnya adalah
ekspresi 1 dan ekspresi 2. Berarti benar dan benar, hasilnya benar untuk operator dan. Nah, hasil dari ekspresi 1 dan ekspresi 2 ini diberikan OR. Jadi ekspresi 1 dan ekspresi 2 tadi hasilnya benar. Kemudian benar OR salah adalah benar. Ekspresi 3 kan tadi salah ya, 0. Jadi di sini benar dan benar, hasilnya benar. Hasil dari benar ini di-OR-kan dengan salah, maka hasil akhirnya adalah benar. Kemudian hasil notnya, berarti kalau di sini hasil akhirnya tadi adalah benar, hasil notnya pasti salah. Silakan kalian buat kode agar outputnya seperti ini. Ekspresinya lihat di soal tadi. Sekian materi praktikum pada pertemuan ini. Silakan kalian kerjakan latihannya. Kemudian kalian pahami, kemudian lanjut ke kerjakan tugasnya. Semoga berhasil. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan melalui WhatsApp group atau di forum Google Classroom. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.